5 tempat yang dikutuk langsung oleh Allah. Salah satunya di Indonesia. Bayangkan Anda ada di sebuah tempat yang tidak hanya dibenci manusia, tapi juga dilaknat langsung oleh Tuhan. Bayangkan ada sebuah tempat yang bukan hanya dibenci oleh manusia karena dosa dan kehancuran, tapi juga dimurkai langsung oleh langit. Sebuah tempat yang tak hanya dihindari para nabi, tapi dilaknat oleh Tuhan semesta alam. Tempat yang ketika nama dan kisahnya disebut, bumi bergetar, dan langit menjadi saksi atas azab yang turun kepadanya. Ini bukan fiksi, ini bukan mitos. Tempat-tempat ini pernah berdiri megah, dihuni oleh kaum yang merasa mereka abadi. Hingga satu hari, segalanya lenyap, bukan karena perang, bukan karena gempa biasa, tapi karena murka Tuhan yang turun dalam bentuk yang bahkan sains pun masih enggan menjelaskan. Angin dingin yang mematahkan tubuh manusia, kota yang dibalik tanahnya dalam semalam, kaum yang dibekukan oleh suara petir, dan yang lebih mengejutkan, salah satu dari tempat itu ada di negeri kita sendiri, di tanah yang kita injak hari ini. Apa yang membuat tempat-tempat ini dibenci oleh Allah? Dan bagaimana kehancuran mereka menjadi peringatan bagi zaman modern? Selamat datang di Doa Semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Simak sampai akhir, karena apa yang akan kamu dengar bisa jadi akan mengubah cara pandangmu terhadap realitas yang kita tinggali hari ini. Kota yang dibalik langit dan bumi. Di tengah hamparan gurun Yordania dan wilayah Laut Mati, dulunya berdiri dua kota megah, Sodom dan Gomora. Kota ini bukan sekadar pusat peradaban, tetapi juga simbol kemaksiatan yang melampaui batas. Penduduknya tidak hanya melakukan dosa, mereka merayakan dan mempertontonkan dosa itu tanpa malu. Mereka menolak ajaran Nabi Lut dan bahkan mengejek wahyu yang datang dari langit. Maka turunlah azab, bukan gempa biasa, bukan badai biasa. Al-Quran menyebutkan bahwa kota itu dibalik, tanahnya dihancurkan dari bawah ke atas. Seperti yang ditulis dalam Quran Surat Hud 82. Maka, ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkannya, negeri kaum Lut, dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Para arkeolog modern masih memperdebatkan lokasi pastinya, tapi yang menarik adalah kenyataan bahwa kawasan Laut Mati memiliki kadar garam tertinggi di dunia, sebuah tanah mati, kering, tak bisa ditumbuhi kehidupan. Sebuah ironi, tempat maksiat kini jadi tempat tak berjiwa. Mereka adalah bangsa yang hebat, membangun kota legendaris bernama Iram Zatil Imad, disebut dalam surah Al-Fajr. Bangsa Ad memiliki tubuh tinggi, kekuatan luar biasa, dan istana menjulang. Tapi mereka lupa. Kekuatan tanpa keimanan hanyalah kesombongan. Ketika Nabi Hud datang memperingatkan, mereka menertawakannya. Maka Allah turunkan angin, bukan angin sejuk, tapi angin kencang yang menderu selama 7 malam dan 8 hari. Seperti tertulis dalam Quran Surat Al-Haqqah. Sedangkan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Tubuh mereka terpelanting, pohon-pohon tumbang, bangunan runtuh. Hingga kini, lokasi kota Iram masih misteri. NASA pernah merilis citra satelit yang menunjukkan pola jalan kuno terkubur pasir di Rub al-Khali, gurun paling tandus di dunia. Mungkinkah itu sisa bangsa yang dilenyapkan angin? 3. Kaum Tsamud dibekukan oleh petir dan gempa dalam sekejap. Tsamud bukan hanya keras kepala, mereka juga menantang mukjizat. Mereka menuntut Nabi Syalih untuk menunjukkan tanda dari Tuhan. Maka keluarlah unta betina dari batu, sebuah mukjizat luar biasa. Tapi bukannya beriman, mereka justru membunuhnya. Azab pun turun. Suara keras yang mengguncang, disertai gempa bumi. Tubuh mereka dibekukan seketika seperti dalam Quran Surat Al-A'raf. Lalu,
Mereka memotong unta betina itu, dan mereka melampaui batas terhadap perintah Tuhan mereka, dan mereka berkata, "Wahai Saleh, datangkanlah kepada kami apa ancaman siksa yang engkau janjikan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang diutus." Wilayah mereka kini dikenal sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh, dan masih bisa dikunjungi di Arab Saudi. Anehnya, tempat ini terasa sunyi, seolah waktu berhenti di sana. UNESCO menyebutnya warisan dunia, tapi umat Islam diingatkan, tempat ini pernah dihancurkan karena kesombongan dan pembangkangan. 4. Abraha dan pasukan gajah, dihancurkan burung kecil dari langit. Pada tahun kelahiran Rasulullah, datanglah Raja Abraha dari Yaman dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah tak kirim tentara manusia. Dia utus burung-burung kecil bernama ababil yang melempar batu dari neraka. Dalam hitungan detik, pasukan megah itu luluh lantak, kulit-kulit mereka terkelupas, tubuh membusuk seperti daun dimakan ulat. Ini bukan legenda. Surah Al-Fil merekamnya sebagai pelajaran abadi. Yang menarik, batu yang dilempar itu diyakini berisi virus mematikan, seperti wabah penyakit. Sebuah bentuk azab biologis dari langit yang tak bisa dihadang kekuatan duniawi. 5. Tempat terkutuk di Indonesia, Gunung Kemukus dan ritual yang menyimpang. Dan kini, kita beralih ke tanah air kita sendiri. Di Jawa Tengah, berdiri sebuah tempat yang sering disebut dalam bisik-bisik penuh rasa takut, Gunung Kemukus. Tempat ini dikenal karena ritual nyeleneh yang menggabungkan spiritualitas dan syahwat. Banyak yang percaya bahwa praktik tersebut awalnya hanya mitos, tapi data menunjukkan ribuan orang pernah mendatangi tempat itu demi pesugihan atau kesuksesan gaib. Yang lebih mencengangkan, beberapa kejadian aneh seperti longsor, pohon tumbang misterius, dan kematian mendadak sering dikaitkan dengan tempat ini. Apakah ini kutukan atau sekadar konsekuensi dari menyimpang dari fitrah? Hanya Allah yang tahu. Tapi sejarah mengajarkan, jika sebuah tempat menghalalkan kemaksiatan, maka tak ada kekuatan dunia yang mampu mempertahankannya. Tempat-tempat ini adalah peringatan. Mereka pernah megah, pernah berjaya, tapi kesombongan dan maksiat membuat mereka dilenyapkan. Bukan oleh manusia, tapi oleh kehendak langit. Maka pertanyaannya bukan, di mana mereka dulu? Tapi, apakah kita sedang mengulang jejak yang sama hari ini? Dari kisah-kisah ini, kita belajar satu hal. Allah tidak pernah menzalimi satu kaum pun, tapi ketika kemaksiatan menjadi budaya, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Ini adalah doa semesta, tempat di mana misteri, sains, dan iman bertemu dalam satu narasi. Klik like dan subscribe, agar kisah langit ini terus menginspirasi bumi.